Sahabat renungan harian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Kita jumpa lagi di dalam renungan harian edisi Senin 11 September 2023. Kita bersyukur bahwa kembali Tuhan menghimpunkan kita untuk bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami menyadari bahwa keberadaan kami hari ini itulah salah satu bukti cinta kasih-Mu yang begitu kuat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semuanya itu. Dan di hari ini ya Bapa, kembali kami akan menguatkan iman kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami menyadari kami adalah manusia yang terbatas, oleh sebab itu tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk mengerti dan kami boleh menerapkan firman ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian, hari ini renungan kita terambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 14. Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14, Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu dan berkata kepada mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, di dekat Pi-hahirot, di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Demikianlah bunyi firman Tuhan.
Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, sahabat renungan harian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini tema renungan kita adalah jangan berhenti di penyesalan. Ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa penyesalan tidak dapat mengubah masa lalu dan begitu pula kekhawatiran tidak dapat mengubah masa depan. Bagaimanapun banyak dan besarnya rasa penyesalan itu tidak akan mengubah keadaan. Keadaannya hanya seperti itu. Orang yang bijak akan mengatakan bahwa semua itu sudah berlalu dan semua sudah terjadi. Bangsa Israel dalam pembacaan kita sangat menyesal meninggalkan tempat perbudakan mereka yaitu di Mesir karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan dan begitu besarnya permasalahan serta betapa menakutkannya permasalahan yang mereka hadapi. Lebih besar dibandingkan dengan persoalan yang mereka hadapi atau mereka dapatkan selama mereka berada di tempat perbudakan. Hingga mereka berkata kepada Musa dalam emosi dan kemarahan mereka bahwa lebih baik kami diperbudak orang Mesir daripada kami mati di padang gurun seperti ini. Lalu Musa menenangkan bangsa Israel tersebut dengan berharap bahwa bangsa Israel bisa terus berpengharapan kepada Allah yang mampu melepaskan serta menyertai bangsa Israel dalam meneruskan perjalanan mereka. Allah pun tidak tinggal diam melihat umatnya yang hidup dalam penyesalan, menangisi setiap hal yang telah terjadi. Sebab Allah mengasihi dan setia terhadap umatnya, dengan harapan bahwa bangsa Israel bisa menyadari betapa berkuasanya Allah yang mampu melepaskan mereka serta melakukan yang terbaik untuk umatnya. Seperti yang pernah dikatakan Musa bahwa Allah yang akan berperang untuk umatnya dan umatnya cukup diam dan menyaksikan betapa berkuasanya Allah. Kita tidak dapat melepaskan rasa penyesalan kita akan apa yang telah terjadi. Oleh karena itu, merupakan keadaan dan realitas kita sebagai manusia yang biasa dan tidak sempurna, yang tidak luput dari yang namanya kekurangan. Mari kita berjaga-jaga dan berharap bahwa semoga kita tidak menyesal mengikut Tuhan hingga akhir zaman. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk tidak terkurung dalam penyesalan. Karena realitasnya kami adalah manusia biasa yang tidak sempurna dan juga tidak luput dari kekurangan. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami untuk terus setia dan tidak pernah merasa menyesal mengikuti Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di hari ini kami percaya dan kami mengimani dengan sungguh bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Sehingga di hari ini kami membawa pergumulan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami ya Bapa, manusia yang terbatas, yang penuh dengan salah dan dosa. Namun izinkan kami memohon perlindungan-Mu untuk terus dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini. Agar kami dimampukan untuk ada bersama-sama menyatakan iman kami kepada sesama, kepada keluarga kami, terlebih kepada Engkau. Dalam pergumulan hidup kami ya Bapa, kami percaya Engkau melihat dan Engkau mengetahui. Oleh sebab itu tolong kami keluar dari setiap permasalahan hidup kami dan kami boleh memetik pelajaran berharga yang telah Engkau sediakan dari semuanya itu. Kami percaya Engkau yang akan terus menyertai langkah kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Datanglah dan sertailah kehidupan kami. Ajarlah kami untuk terus hidup dalam pengharapan dan iman yang teguh hanya kepadamu, agar kami dimampukan untuk terus hidup dalam terang kebenaran firman-Mu. Ini kami Bapa yang datang berseru kepadamu, di dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin.
Demikianlah renungan kita di hari ini. Selamat menjalani aktivitas. Semoga kita tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.